Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar? Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Sauna kita bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita ingin satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan di pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami masih bisa beribadah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami, Kau berkati pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami itu lahir dari hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami jauh lebih lagi untuk memuji Tuhan, kami ingin satu hati menolak setiap roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami. Kami satu hati kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja hadir di tempat ini, beracara di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Masih tetap berdiri, kita ingin sembah Tuhan kita. Kita ingin puji Dia. Haleluya. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Bersoraklah, katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dengan imanmu katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit. Jemaat Tuhan katakan, bersorak, serukan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serukan, yo, Allah bangkit, bersoraklah. Mari katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh sudah dikalahkan, umatnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah bangkit. Lambaikan tanganmu, semuanya serukan, Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat. Terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, kau raja atasku. Hanya kau yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan, ajaib, ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan lebih lagi. Katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu. Tuhan, kau raja atasku. Mari jemaat Tuhan serukan, hanya kau yang layak ditinggikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita ajaib, amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Mari katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Berkuasa memerintah. Serukan, ajaib Tuhan,
dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Silakan kita duduk kembali Bapak Ibu. Kita siapkan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar setia-Mu, nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku
ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Tuhan, kami tinggikan Kau Bapa, Kau Bapa. Kami tinggikan Engkau Tuhan yang ajaib. Kiralah barabaya sekiralah barabaya sekiralah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Kiralabaya sekiralabaralabaralabaya sekiralabaralabaralabaya se. Kiralabatakaraboralabaralabaya sekiralabaralabaya se. Kiraladaralabaya sekiralabaralabaralabara. Sekiraladar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 
Tuhan, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kiralah baya sekiralah barala baya sekiralah barala barala baya se. Haleluya. Kiralah baya sekiralah barala 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 baya se. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Hiralabaya sekirararara. Haleluya. 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 Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kirala barala barala baya sekirala.
undang kita bangkit berdiri. Masih dalam hadirat-Mu. Mari sembah lebih lagi Tuhan. Tinggikan namanya. Tinggikan Tuhan. Syekirala barala 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 bayase. Kirala dadadadadadada. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Hanya ini yang kami dapat lakukan. Hanya menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kau begitu baik bagi kehidupan kami Bapa. Kiralabo, ralaba yase. Kiralaba, ralaba, 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 ralaba yase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Persilakan hamba di dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau Raja yang mulia, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Bapa yang kekal, Engkau Alfa dan Omega. Kami umat-Mu berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, bahwa kami hendak memuliakan, meninggikan akan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu lebih dari apapun yang kami miliki, lebih dari apapun yang kami cari di dunia ini. Hadirat-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami membuka hidup kami, membuka telinga kami, telinga rohani, telinga jasmani, untuk kami boleh sama-sama mendengar firman-Mu. Tuhan memberkati firman pada pagi hari ini, biarlah boleh menjadi benih-benih ilahi, menjadi benih-benih kehidupan
yang akan terus membawa kekuatan, membawa perubahan, membawa dampak di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah-buah 30, 60, 100 kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat melalui firman-Mu. Dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, sumbernya hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Amin. Walaupun harga minyak terus naik. Tetapi kita punya minyak urapan yang baru. Amin. Saudara, yaitu Roh Kudus yang senantiasa apa? Memberi sukacita dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup dalam sukacita. Karena sukacita kita bukan ditandai dengan naik turunnya harga minyak, saudara. Apalagi perang Rusia Ukraina membuat semua barang menjadi naik, saudara. Nah, ini kita perlu belajar, kita perlu bersiap-siap bahwa apa yang menjadi tantangan di depan mungkin tidak akan semakin mudah, saudara. Ya, saudara, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan yang menyertai saudara, Tuhan yang menetapkan saudara. Percayalah, Dia sanggup memelihara hidupmu. Amin. Ya, mari kita akan buka bersama-sama, saudara. Dan minggu ini adalah Minggu Palma ya, kalau saudara ikuti ya kalender gereja, itu minggu ini adalah Minggu Palma, minggu sengsara dari Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus, saudara, masuk ke kota Yerusalem, Yesus sedang menunjuk, mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Saudara, Yesus sang Raja mulia itu. Yesus sang Raja semesta. Yesus sang Alfa dan Omega. Dia rela menunggang apa, saudara? Keledai, bukan mercy, bukan kuda, lambang kegagahan. Tetapi Yesus menunggang seekor keledai, binatang yang sederhana, binatang yang kelihatannya buruk, binatang yang kelihatannya tidak terpandang, hanya sebagai pengangkat beban. Tetapi di sini Tuhan Yesus mau mengajar bahwa dalam hidup ini, saudara, terkadang kita perlu melakukan hal-hal yang sederhana. Ya. Dalam hidup ini mungkin posisi saudara, seorang pemimpin, seorang bos, seorang pemilik, seorang owner dari perusahaan. Tetapi coba sekali-sekali saudara naik keledai. Bukan keledai betulan, tapi maksud saya coba kita turun dari kenyamanan kita. Kalau Yesus saja sang Raja mulia mau mengendarai seekor keledai, terlebih kita. Haleluya. Saudara, Yesus yang waktu masuk ke kota Yerusalem, Yesus tahu, saudara, apa yang ada di hadapannya. Tuhan Yesus sadar apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus mengerti apa yang sedang menantinya. Tuhan Yesus tahu siapa musuh-musuh yang sedang mengincarnya. Yesus tahu semuanya. Tetapi sang Raja ini, sang Raja yang mengendarai keledai ini sebagai lambang perdamaian, dia tidak gentar. Dia tidak mundur. Dia tidak masuk ke kota Yerusalem dengan apa? Sembunyi. Harusnya kalau Yesus tahu bahwa di depannya ada sebuah tantangan, Yesus tahu di depannya ada musuh yang sedang menantinya, siap membunuhnya. Ya kalau kita mungkin,
Pakai trik apa Pak? Sembunyi-sembunyi supaya tidak kelihatan, ya. Supaya aman. Tetapi yang Yesus lakukan sebaliknya, saudara. Yesus di tengah-tengah menghadapi ancaman yang seperti itu, ya, dia maju dengan gagah berani. Tidak sembunyi-sembunyi. Berhadapan langsung. Tetapi Yesus juga, saudara, tidak mau mati konyol. Tidak mau mati sia-sia. Saudara, jadi tantangan yang dihadapi Yesus bukan tantangan yang remeh-temeh. Ini bukan hanya menyangkut makan minum, tetapi ini menyangkut hidup dan mati. Bukan hanya menyangkut hidup dan mati Yesus, tetapi menyangkut hidup dan mati saya dan saudara. Bukan hanya menyangkut kehidupan nyawa ini, tetapi menyangkut keselamatan kita semuanya. Tantangan yang dihadapi Yesus begitu berat, saudara. Sehingga di Taman Getsemani apa yang dia katakan? Aku seperti mau mati, rasanya begitu berat. Bahkan semakin sungguh-sungguh dia berdoa. Peluhnya, keringatnya sampai menetes. Ya, seperti darah. Saudara, ini satu perjuangan, satu pergumulan yang begitu hebat. Ya, tantangan yang dihadapi begitu hebat. Tidak kebetulan kalau bulan ini Gereja Petra seluruh Indonesia membuat satu tema yang dengan judul challenge atau tantangan, saudara. Nah, pertanyaannya, tantangan yang sebesar itu, tantangan yang seberat itu, Yesus sanggup menghadapi. Ini luar biasa. Mungkin saudara berkata, ya dia kan anak Allah. Ya dia kan Tuhan, ya pantas, wajar saja. Dia sanggup menghadapi. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa waktu Yesus di dunia ini, dia juga benar-benar manusia. Dia 100% manusia. Makanya kalau saudara baca dalam firman Tuhan, dia kadang lapar, dia kadang sedih, dia menangis. Dia menghadapi tantangan itu begitu takut, bahkan saking takutnya. Dia seperti mau mati. Saudara, apa bedanya? Nah, kita kan juga menghadapi tantangan. Ya, ya. Yesus menghadapi tantangan yang begitu berat. Kita juga menghadapi tantangan. Saudara, ada di sini yang tidak mempunyai tantangan? Hah? Tidak ada. Ya, setiap orang punya tantangannya masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Saya sebagai seorang pendeta hamba Tuhan punya pergumulan saya sendiri. Ya, dengan jemaat, dengan pekerjaan Tuhan, dengan keluarga. Saudara seorang bisnismen, saudara mungkin karyawan, saudara mungkin PNS. Saudara punya tantangan masing-masing. Dan kita sering melihat, oh tantangannya orang itu lebih ringan, gitu kan. Rumput tetangga itu selalu lebih, apa saudara? Lebih hijau. Padahal belum tentu kalau saudara kesana pun, waktu masuk menyelami kedalaman hati orang, waktu masuk menyelami tantangan orang, oh rupanya berat juga tantangannya. Oh rupanya besar juga tantangannya. Hanya terkadang kita hanya melihatnya dari luar. Kita kadang memandangnya dari cara pandang kita sendiri. Saudara, makanya Paulus berkata dalam Korintus, dikatakan apa saudara? Bahwa pergumulan ini, ya bukan pergumulan ya, tantangan ini adalah tantangan yang ringan dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, saudara. Sebab penderitaan ringan, Paulus katakan begitu kan dalam 2 Korintus 4 kan.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan itu, penderitaan kita nggak ada apa-apanya. Tantangan yang saudara hadapi dibandingkan dengan kemuliaan tidak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara membandingkan, penderitaan saya, tantangan saya, challenge saya ini dengan tantangan orang tua, orang lain, pasti kita berpikir, dia punya lebih berrupanya. Terkadang kenapa kita merasa diri kita ini orang paling menderita? Betul? Terkadang kenapa kita merasa diri kita ini orang yang paling tidak bahagia di bumi? Jawabannya sebenarnya sederhana. Karena kita sering membandingkan dengan tantangan orang lain. Karena kita sering membandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Tetapi kalau kita membandingkan apa yang kita alami, tantangan yang kita hadapi dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan, kita akan berkata seperti Paulus. Sebab penderitaan ringan atau berat? Ringan. Enggak dikatakan berat. Padahal berat juga. Tetapi disebut penderitaan ringan, saudara. Nah, kalau penderitaan Tuhan Yesus, tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus itu begitu berat, begitu sulit. Bagaimana dengan tantangan yang dihadapi kita? Apa bedanya tantangan yang dihadapi oleh Yesus dengan tantangan yang kita hadapi setiap hari? Ini perlu ini. Karena penderitaan yang dialami Yesus tidak bisa kita samakan dengan penderitaan kita. Tujuannya memiliki tujuan yang berbeda. Yesus mengalami tantangan, Yesus mengalami penderitaan. Tujuannya apa, saudara? Untuk membebaskan saya dan saudara dari kutuk dosa. Makanya di dalam Ibrani 2 ayat 9, dengan cepat. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut. Saudara, penderitaan saudara tidak dikatakan penderitaan maut. Penderitaan ringan. Tantangan saudara tidak dikatakan tantangan maut. Hanya tantangan ringan. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Nah, kalau ditanya mengapa Yesus kok mau menghadapi tantangan itu? Jawabnya cuma satu. Dalam ayat 16 dikatakan apa? Sebab sesungguhnya bukan malaikat, Ibrani 2 ayat 16. Malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihan. Jadi kalau dikatakan mengapa Yesus mau menghadapi tantangan, mau menjalani penderitaan, tidak ada lain. Karena kasihnya yang memotivasi, motif yang ada di dalam diri Yesus melakukan semuanya, mau menderita semuanya itu. Karena kasihnya kepada saya dan saudara. Tidak ada lain, saudara. Yesus bukan mau dimuliakan, walaupun pada akhirnya dia dimuliakan. Yesus bukan kurang mulia, dia sudah mulia dari awalnya. Bukan untuk mendapatkan kemuliaan, dia menjalani itu. Tetapi karena dia mau menjalani itu, dikatakan apa? Bapa mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya bertekuk lutut
segala kuasa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita menjalani tantangan saudara, kalau kita menjalani penderitaan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 ya katakan apa? Berbahagialah saudara jika kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Iman diuji melalui apa saudara? Iman diuji melalui penderitaan. Ya. Ujian iman bukan di gereja sini, bukan. Ujian iman pada saat kita ketemu dengan orang yang menjengkelkan. Pada saat kita ditipu oleh orang. Pada saat kita dihianati oleh pasangan kita. Pada saat kita disakiti. Pada saat kita mungkin difitnah. Kita tidak bersalah. Kita dipecat. Aduh, itu ujian iman. Di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Kita ini diuji supaya apa? Semakin tekun. Tekun itu apa sih? Tekun itu tidak gampang menyerah. Tekun itu orangnya ulet. Tekun itu tidak gampang putus asa. Tekun itu dia banyak cara. Gagal satu, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Itu orang tekun. Terus ayat yang keempat. Dan biarkanlah apa? Ketekunan itu memperoleh buah yang. Jadi tujuan ketekunan itu bukan hanya saudara kita tekun-tekun saja. Bukan. Tapi supaya dikatakan supaya kita memperoleh buah yang matang. Ya, kalau kita sudah berbuah tujuannya apa? Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, lengkap dan tak kekurangan suatu apapun. Ini tujuan Tuhan menghadapkan kita kepada sebuah penderitaan, menghadapkan kepada kita sebuah tantangan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tekun. Dan melalui ketekunan itu saudara, kita menghasilkan buah-buah yang matang. Sehingga kita menjadi sempurna atau mencapai yang Tuhan mau. Kita menjadi dewasa secara penuh. Saudara, itu tujuan kita mengalami semua tantangan penderitaan dalam hidup. Ya bukan hanya Tuhan senang tes-tes saudara, tidak. Tapi Tuhan punya maksud supaya saudara ini seperti seorang ya pria atau wanita yang kemudian kalau dia menikah, dia itu siap. Itu yang disebut dengan teleios atau sempurna. Siap. Berfungsi sesuai dengan tujuan Tuhan. Sama seperti seorang mahasiswa yang kemudian dia belajar. Bukan mahasiswa yang baru 1 semester, 2. Tidak, tetapi mahasiswa yang mencapai puncak pelajarannya. Dia ketika diperhadapkan dengan pekerjaan, aku siap. Ini yang dimaksudkan dengan sempurna itu. Jadi Tuhan menguji kita, menghadapkan kepada kita tantangan. Supaya kita ini semakin sempurna. Semakin sempurna. Terus sempurna. Semakin sempurna. Sampai kita sempurna seperti Kristus. Makanya saudara, selama saudara hidup, saudara pasti akan menghadapi tantangan. Amin. Kenapa? Ya karena pasti saudara terus disempurnakan. Sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga kita bisa menggenapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi pada saat menghadapi tantangan, challenge yang Tuhan izinkan. Ya, enggak usah kita banyak sungut-sungut. Ya.
Tidak usah kita banyak mengeluh. Ya, aku ini hamba-Mu Tuhan. Ya, biarlah itu aku kerjakan dengan setia. Karena aku tahu itu mendatangkan kebaikan, saudara. Nah, saudara, kalau Yesus menjalani semua tantangan itu, menghadapi semua ujian dan penderitaan itu, saudara, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, kalau bagi kita itu untuk menyempurnakan kita, saudara, saya akan membagikan beberapa hal, ya. Mengapa Yesus itu kok boleh, ya saudara, dengan tantangan-tantangan yang dihadapi, Yesus kemudian mampu mencapai misi yang diemban, ya, olehnya. Yang misi yang diberikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus, walaupun menghadapi tantangan yang sulit itu, Yesus kemudian mampu melakukannya dengan sangat excellent. Nah, ini juga yang akan menjadi pelajaran bagi kita. Sehingga kita bisa berkata, oh, kalau Tuhan Yesus mampu, aku juga mau, aku juga bisa, aku juga mampu. Saudara, nah kalau saudara baca dalam kitab suci, ada beberapa kali ya, Tuhan Yesus ya waktu selesai bertanya kepada Simon, kepada Petrus, Simon, Simon, kalau menurut kamu siapa aku ini? Ya, Simon Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Ya gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Saudara, jangan kamu bilang sama siapa-siapa kan. Gitu kan. Jangan kamu beritakan, jangan kamu sampaikan kepada bahwa aku Mesias. Ya kita bertanya, kenapa? Kok gak boleh? Harusnya kan dia ngomong, digembar-gembor kan. Supaya orang lebih banyak datang kepada Yesus. Apa bukan harusnya begitu? Tetapi beberapa kali waktu Yesus selesai menyembuhkan orang. Jangan sampaikan. Ya, saudara. Rupanya, saudara, ini salah satu cara. Ini salah satu teknik. Ini salah satu trik Tuhan Yesus. Bukan trik ya. Kalau trik mungkin lebih kepada hal-hal yang tidak baik. Ini salah satu kejelian Tuhan Yesus di dalam menghadapi tantangan supaya apa yang dilakukannya itu berhasil. Saudara, saya mau katakan, saudara, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias, dan dia memang Mesias. Mesias itu artinya apa sih? Mesias itu artinya yang diurapi. Ya. Mesias itu gelar. Ya, tidak seperti nama saya, Bagus Utomo. Ya. Bukan seperti. Makanya Yesus itu namanya adalah Yesus. Artinya apa? Dialah juru selamat. Mesias artinya Yesus yang diurapi. Artinya yang diurapi, yang ditentukan itu adalah nama gelar. Bahwa dia itu adalah yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan orang Israel tahu apa arti Mesias. Ya, bagi Israel, saudara, bagi bangsa Israel, Mesias itu adalah seorang yang dipakai Allah, ditentukan Allah untuk menyelamatkan, untuk membebaskan Israel secara patriotik atau secara nasionalisme. Jadi orang Israel punya anggapan bahwa Mesias nanti kalau dia datang, dia akan membebaskan Israel ini dari penjajah Romawi. Nah, pikiran itu yang ada di sebagian besar orang Yahudi. Sehingga ketika Yesus berkata kepada Petrus, ketika Petrus bilang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus katakan, jangan kau katakan. Maksudnya apa? Supaya orang jangan kemudian
mengangkat Yesus sebagai raja duniawi. Dan ini sangat berbahaya. Saudara, bisa menimbulkan satu pemberontakan kepada pemerintah Romawi. Dan ini sangat berbahaya. Makanya Yesus berkata, rahasiakan ini dulu. Saudara, dan Tuhan Yesus sebelum dia menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan itu, saudara, Tuhan Yesus bukan asal saja jalan. Bukan asal saja melakukan misinya. Bukan saja asal melakukan pekerjaannya. Tetapi kalau saudara baca di dalam Lukas 9, ya, Injil Lukas, ini menjelang Paskah saya khotbah ini, saudara. Lukas 9 ayat yang ke-28. Lukas 9 ayat, bukan Lukas 9 ya. Lukas 19. Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-28 ya. Dikatakan di sana, dan setelah mengatakan semuanya itu, apa? Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ayat ini memberi petunjuk bahwa Yesus mendahului siapa? Murid-muridnya dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Rupanya untuk apa, saudara? Yesus tahu tantangan di depannya besar. Yesus tahu siapa musuh yang akan membunuhnya. Yesus mengerti siapa yang dihadapinya. Nah, oleh sebab itu, Yesus merencanakan segala sesuatu. Yesus mempersiapkan dengan baik. Yesus membuat satu rencana yang begitu cermat. Makanya kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, ya, di sana Tuhan Yesus setelah dia mempersiapkan semuanya, Yesus menyuruh muridnya, katakan apa? Pergilah ke kampung, ayat 30 ya. Ke kampung yang ada di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah ke kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa engkau lepaskan? Tuhan katakan apa? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ada sebuah kode. Jadi Tuhan Yesus bekerja begitu rapi. Dia tahu tantangannya begitu berat. Dia tahu apa yang dihadapi begitu sulit. Dia mempersiapkan dengan baik. Dia mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu rapi. Sampai kata sandinya pun ada. Luar biasa. Dia bekerja dengan hikmatnya. Jadi untuk bisa menghadapi tantangan ke depan, saudara butuh mempersiapkan diri. Ya, amin. Saudara, perang Rusia Ukraina kita tidak tahu kapan berhenti. Ya, kalau saya ikuti perkembangan berita, Rusia sedang menambah 60.000 pasukan. Saudara tahu? Rusia dan Ukraina adalah produsen gandum terbesar di dunia. Kedua negara ini memasok 30% gandum dunia. Rusia adalah produsen gas alam terbesar di dunia. Rusia adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Rusia adalah negara terluas di dunia. Dengan 11% daratan bumi itu milik Rusia. Saudara, negara ini kalau berperang, imbasnya bukan cuma dua negara ini. Imbasnya berpengaruh terhadap semua negara. Makanya begitu jedar perang terjadi, apa yang terjadi? Gas langsung naik. Kok bisa ya? Iya.
Karena pasokannya tergantung dari Rusia. Makanya kita sebagai umat Tuhan, umat yang sudah ditebusnya, saya mau katakan, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tantangan yang dihadapi oleh umat Tuhan, saya tidak yakin akan semakin mudah. Ya. Tidak yakin. Mungkin akan semakin berat. Ya, kalau kita baca dalam Wahyu 6 ayat 6, dikatakan bahwa secupak gandum berharga berapa saudara? Sedinar. Dan 3 cupak jelai berharga 1 dinar. 1 cupak itu ukuran yang cukup saya makan 1 hari. Itu berharga 1 dinar. 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Ini menggambarkan bahwa bahan makanan di satu titik nanti akan begitu sulit. Begitu mahal. Ya, saya nggak tahu mungkin dampak perang ini atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi yang perlu kita harus tahu bahwa kita harus mempersiapkan diri. Ya, amin. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan sebagai apa saudara? Hah? Sebagai penjaga. Ya, betul ya Om ya? Tuhan memanggil, berkata kepada Yehezkiel, aku memanggil engkau sebagai penjaga, sebagai gembala. Tugas gembala itu apa sih? Hah? Bukan hanya terima persembahan. Bukan itu. Tetapi tugas gembala adalah meniup terompet. Tugas penjaga meniup terompet. Itu apa? Peringatan. Mengingatkan. Kalau zaman dulu saudara, penjaga yang ditempatkan itu, waktu ada musuh datang, dia tiup terompet. Sebagai apa? Tanda bahaya. Diperingatkan. Supaya orang kemudian siap. Supaya saya dan saudara mempersiapkan diri. Ya, itu tugas penjaga. Ya. Saya nggak bilang bahwa keadaan akan baik-baik saja. Saya tidak suka mengatakan bahwa tenang, semuanya akan baik-baik saja. Memang akan baik-baik kalau kita ada di dalam Tuhan. Bukan berarti kondisi yang baik. Ya, bukan berarti dunia ini yang semakin baik. Bukan. Dunia ini akan semakin jahat. Bahkan semakin bertambah jahat. Saya tidak suka menakut-nakuti saudara. Tetapi itulah kenyataan yang sedang kita hadapi. Ya. Saudara tahu, perubahan iklim berubah dengan cepat. Pemanasan global berubah dengan cepat. Suhu naik begitu cepat. Ya saudara, naik 2 derajat. Es di kutub utara meleleh. Bermiliar-miliar ton es meleleh. Dan itu mengakibatkan apa? Permukaan air laut yang semakin tinggi. Cuaca semakin panas. Betul? Jadi gak heran. Kalau orang bilang, waduh sekarang panas betul ya. Apalagi di Palu. Cuacanya itu musimnya cuma 2. Panas dan panas sekali. Bukan panas dan hujan. Panas dan panas sekali. Saudara. Jadi ini adalah tanda-tanda, peringatan-peringatan, tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Dan Tuhan mau supaya kita umatnya mempersiapkan diri. Ya kalau saudara mau santai-santai ya terserah saudara. Hamba Tuhan pendeta hanya memperingatkan. Tugasnya memperingatkan. Tuhan bilang, kalau orang yang diperingatkan itu, dia mendengar, engkau sudah menyelamatkan nyawanya. Tetapi kalau engkau tidak memperingatkan, aku tuntut nyawanya daripadamu.
Saudara. Jadi kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Ya. Persiapan dalam rupa apa, Pak? Ya, saya mau katakan, persiapkanlah kerohanianmu. Ya. Perbanyaklah. Banyaklah mendekat kepada Tuhan. Ya. Supaya waktu yang datang itu, ketika tantangan itu datang dalam hidupmu, engkau menjadi pribadi yang siap. Jangan seperti anak sekolah yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau mempersiapkan hidupnya, waktunya untuk belajar. Sudah tahu bulan depan ada ujian. Nah, belajar dari sekarang, belajar setiap hari. Jangan main game terus. Jangan HP terus. Persiapan belajar itu menghadapi ujian setiap hari. Tapi kan kita ini kadang bandel ya, bukan kadang. Memang bandel. Ya, apalagi kita dulu kan. Saya juga dulu begitu. Ya. Nanti besok mau ujian baru belajar dan berharap ada mujizat. Ini kan konyol. Ya. Besok mau ujian. Besok itu tantangan datang. Gampang lah. Nanti pakai pelampung lah. Ya. Nanti nyontek ada teman gampang. Kita kan gitu kan. Tidak ada persiapan sama sekali. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Selama waktu yang Tuhan masih beri. Kalau selama waktu ini Tuhan izinkan, ya masih aman, masih boleh datang ibadah, masih boleh bercengkrama, masih boleh saling mendoakan. Lakukan semuanya itu. Jangan nanti sudah waktunya baru kita kelabakan. Sudah tidak ada waktu lagi. Ya, sudah tidak ada waktu. Bukan waktunya buat persiapan. Waktunya sudah menghadapi tantangan. Jadi bukan nanti harinya baru membuat ya persiapan. Tetapi dari saat ini kita persiapkan diri kita, keluarga kita, ya anak-anak kita, ya supaya jangan tiba waktunya kita baru tiba mau cari akal, cari cara, tidak, sudah terlambat. Nah, Paulus katakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, 1 Timotius 4 ayat 8 bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, ya, tetapi ya apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, ya, terus maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya ingin bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan, ya, bahasa Indonesia masa kini, ya. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup. Hidup kapan? Hah? Hidup sekarang. Hidup masa ini. Ya. Mengandung janji untuk hidup masa kini. Dan masa yang akan datang. Jadi Paulus sedang menggambarkan bahwa kehidupan kita, ya, itu ada manfaatnya kalau kita melakukan persiapan. Jadi seperti atlet, kalau dia sebelum bertanding, dia itu sudah latihan dulu, Pak, Bu. Dia sudah exercise dulu, dia sudah pemanasan dulu. Latihan dulu. Paulus bilang, aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya. Latihan, sudah dipersiapkan. Karena dikatakan tadi apa? Bukan hanya berguna untuk, berarti ada gunanya dalam hidup masa kini. Ya.
Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah persiapan dalam rangka menghadapi kehidupan masa kini. Ya. Dan masa yang akan datang. Itu adalah salah satu bentuk persiapan kita. Bahkan saudara, saya adalah salah satu orang yang sebenarnya sulit untuk disiplin. Sulit ya saya katakan. Saya suka memakai waktu saya itu untuk dengan sebebas-bebasnya. Dalam arti ya sebentar untuk apa, sebentar ini melakukan ini, sebentar tidak terjadwal, tidak dipersiapkan. Saya dinasihati oleh seorang rekan, seorang hamba Tuhan. Kamu harus buat jadwal. Mulailah saya buat jadwal. Oh dari jam 5 pagi bangun, habis itu lakukan ini per jam, lakukan ini, istirahat, ya urus anak, sekolah, ya apalagi baca buku, ada waktu doa. Dan saya mulai jalan, saya mulai praktekkan. Harus dipersiapkan. Kalau tidak, waktu kita banyak terbuang. Ngelantur kemana-mana. Dipersiapkan kehidupan kita. Anak-anak harus dipersiapkan. Semuanya. Saudara, salah satu kunci keberhasilan misi Tuhan Yesus adalah karena dia merencanakan, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Hal-hal apa yang dilakukan Yesus? Sehingga misinya itu berhasil dengan baik. Dalam Matius 26, ini waktu di Taman Getsemani, ya. Matius 26, ya, ayat 36. Matius 26 ayat 36 cerita tentang mengisahkan tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, ayat 36 katakan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi keberhasilan misi Yesus menebus saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Yang kedua adalah Yesus berdoa. Saudara, Yesus membawa 3 murid, ya, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, Yesus berdoa. Dalam doanya dikatakan apa? Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Penderitaan ini sekiranya lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Berdoa. Kembali. Murid-muridnya apa? Ngorok. Mana lebih enak? Berdoa atau tidur? Tidur. Ya. Tidur. Murid-murid yang begitu lelah dengan beban, ya. Lelah mungkin sepanjang hari, ya. Tidur. Yesus berdoa lagi dengan kata-kata yang sama. Kembali lagi. Masih tidur. Berdoa lagi dengan sampai 3 kali. Masih tidur. Ada yang tidur sini? Saya harap gak ada yang tidur ya. Haleluya. Saudara. Ya. Ada satu cerita. Dikatakan di satu gereja. Wah, puji Tuhan Pak. Saya masuk ke gereja ini. Kalau di rumah saya sulit tidur. Tetapi waktu ke gereja ini. Saya bisa tidur. Sampai ngorok. Tetapi tidak boleh terjadi di tempat ini saudara. Jadi murid-murid ini apa? Tertidur. Tetapi saudara,
kunci kekuatan Yesus menghadapi beban yang begitu berat. Ya. Karena dia apa saudara? Berdoa. Setelah dia mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dia satu hal yang tidak mungkin tidak dilakukannya adalah berdoa. Karena waktu dia berdoa, saudara, ada kekuatan yang mungkin tidak terlihat yang menopang kehidupannya. Ya. Sehingga waktu musuh itu benar-benar datang di taman itu. Apa yang Yesus lakukan? Hah? Siapa yang kamu cari? Kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Yesus lari. Oh, dihadapi dengan gagah berani. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Hah? Semuanya pergi meninggalkan guru mereka. Pergi meninggalkan Tuhan mereka. Saudara, kalau ditanya, Bapak kenapa Bapak masih setia berdoa? Bapak kenapa Ibu masih tekun berdoa? Ya, jawabannya sederhana. Karena kita melihat Tuhan Yesus berdoa. Dan dia memperoleh kekuatan untuk menghadapi penderitaan yang begitu berat. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menghadapi tantangan itu dengan hikmat kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Saya mau tanya, kekuatan saudara sampai di mana? Kekuatan saudara seberapa? Ya, saya saksi saudara. Waktu saya urus IMB gereja, saudara, saya melengkapi semua administrasi itu dengan lengkap. Ya. Saya berkata kepada jemaat, saya tidak mau pakai tipu-tipu tambah tanda tangan warga gereja yang cuma sedikit. Ya kan syaratnya itu 60-90. Ya 90 warga gereja. Mau dapat di mana kita? Memang belum cukup. Ya. Saya lengkapi semuanya. Tanda tangan lengkap, administrasi lengkap. Tetapi waktu maju ke instansi terkait, mentok. Berhenti. Saya cuma bilang, Tuhan, semuanya sudah. Ini mau diapa ya? Ya, enggak bisa ya sudah Tuhan. Saya sudah putus asa, saudara. Tapi saudara tahu, kadang Tuhan itu mengizinkan kita putus asa. Supaya Tuhan mengizinkan kita habis akal. Tuhan mengizinkan kita habis kekuatan. Tuhan mengizinkan kita habis daya kita. Supaya kita tahu bahwa Dialah sesungguhnya yang sanggup melakukan. Dan kalaupun akhirnya Tuhan izinkan gereja Petra Donggala boleh dapat IMB, yaitu karena semata-mata Tuhan yang bekerja. Saudara, bukan karena pendetanya hebat, bukan karena jemaatnya hebat. No, kami sudah putus asa, sudahlah. Kita bangun yang sederhana, yang seperti dulu saja. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Sehingga satu titik Tuhan membuka pintu celah sedikit. Dan kami boleh lalui, kami boleh masuk. Dan itu gak sampai 2 minggu selesai. Saudara, yang bertahun-tahun diperjuangkan tidak bisa. Waktu kita menyerah Tuhan, saudara, 2 minggu, gak sampai 2 minggu, selesai. Tuhan mau tunjukkan bahwa kadang kalau kita bisa,
Sesungguhnya bukan kita yang hebat. Amin, saudara. Ya, kita ini tidak ada apa-apanya. Daya kita ini terbatas. Nah, seperti ini. Tuhan Yesus menghadapi tantangan. Dia berdoa. Nah, Tuhan Yesus dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32 katakan, Petrus, aku sudah berdoa buat engkau. Rupanya Tuhan Yesus juga bukan hanya berdoa untuk diri, tapi dia juga berdoa untuk murid-muridnya. Untuk Petrus dikatakan, aku berdoa untuk engkau. Lihat iblis telah menuntut, menampi kamu seperti gandum. Ya, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur menghadapi tantangan. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, apa? Kuatkanlah saudaramu. Yesus menghadapi tantangan berdoa. Ya, dia juga berdoa buat Petrus. Sehingga Petrus menjadi murid yang sanggup menghadapi tantangan. Petrus yang walaupun awalnya menjadi seorang yang gagal, menyangkali Tuhan, tetapi bertumbuh menjadi seorang pahlawan iman yang luar biasa. Sehingga dia tidak takut mati. Walaupun pada akhirnya dia mati disalib dengan kepala terbalik. Tidak takut mati. Nah, sekarang apakah Tuhan Yesus masih berdoa buat kita? Hah? Saya tanya saudara, Tuhan Yesus di surga itu ngapain? Hah? Oh, dia menerima penyembahan kita, Pak. Gitu kan? Tapi dalam Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup. Sekarang hidup di mana? Dia di surga, di sebelah kanan Bapa di surga. Dia hidup senantiasa untuk apa? Menjadi pengantara. Mereka pengantara. Siapa? Mengantara umat yang ditebusnya. Pengantara ini di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, saya bacakan buat saudara. Dengan demikian Yesus dapat menyelamatkan dengan sempurna mereka yang datang kepada Allah melalui dia. Karena ia selalu hidup untuk berdoa bagi mereka. Yesus sampai saat ini masih berdoa buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat menjalani tantangan. Kalau Yesus berdoa buat Petrus, Petrus tidak gagal. Ya, saya percaya Yesus berdoa buat saudara dan saya. Kita pun tidak gagal. Amin. Amin, saudara. Ya. Tantangan ke depan berat. Tantangan ke depan sulit. Tetapi ingat, ada satu pribadi yang selalu berdoa buat Bapak Ibu. Ya, kalau pendeta mungkin capek, ada capeknya, ada lelahnya, ya, ada lalainya. Tetapi ada satu pribadi yang menjadi perantara saudara, siang malam bersyafaat bagi saya dan saudara. Tidak pernah capek, tidak pernah lelah. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Amin, saudara. Mari persiapkan hidup saudara untuk menghadapi tantangan. Dan yang kedua, mari kita berdoa sama seperti Yesus
berdoa. Haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan untuk, bukan pelayan worship leader untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih. Kami tahu Engkau Allah kami yang hidup. Engkau senantiasa hidup untuk menjadi pengantara bagi kami, menjadi pendoa bagi kami. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Datang urapiku Tuhan. datang urapiku. Ku siap terima ulasanmu, hidupku bagi. Mari bersama katakan, Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hatimu untuk jamahanmu, memberikan berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu,
kasih Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada tantangan yang berat yang ada di hadapan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, ada satu pribadi yang senantiasa berdoa bagi kami. Itulah Yesus Kristus, Sang Imam Besar kami, senantiasa menjadi pengantara bagi kami di hadapan Bapa di surga. Oleh sebab itu kami tidak takut menghadapi tantangan apapun. Sebab Allah yang dahsyat itu menopang hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.